Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini dimanapun kita berada, percaya bahwa Tuhan baik. Mungkin saat ini kita sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, berlibur keluar kota, ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya bahwa kasih Tuhan pagi hari ini dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan, sebab oleh karena kebaikannya dan penyertaannya kita ada sampai saat ini. Kita boleh menikmati berkat-berkatnya sampai saat hari ini. Mari siapkan hati kita, berikan waktu yang terbaik untuk menyembah, mengucap syukur kepada Dia. Sebab Dia yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Sebab Dialah Raja, Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari berterima kasih buat setiap kebaikan-Nya. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya. Allah yang dahsyat, Raja segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allahku. Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang berkuasa seperti-Mu. Tiada yang mengasihi kami seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami akan datang memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Katakan yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sebab tiada nama yang lain yang layak kami tinggikan selain nama-Mu Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja
Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, tiada yang lain. Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini aku menyembah Tuhan. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sekali lagi nyatakan di hadapannya. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, Allah dan Rajaku, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sembah, sembah nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang berkuasa seperti-Mu, Yesus Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia, Raja atas hidup-Mu, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami sanjung nama-Mu, kami sembah nama-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kesetiaan-Mu tak terhitung dalam hidup kami Tuhan.
kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Ya Yesus Tuhan, tiada kami dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sebab begitu besar Engkau mengasihi kami Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, kabar apa ya Syed? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, ya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, ya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Pagi hari ini mari nyatakan bahwa Dia Allah yang setia dalam hidup. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Angkat suara kita, nyata. Dengan apa kan ku balas? Kau sungguh baik, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh haleluya, segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Engkau baik Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat suara kita, lebih lagi katakan. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
sebab kami milik-Mu segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, ya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, sebab kami milik-Mu Tuhan. Apa yang kami punya Engkau yang menyediakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, ya Tuhan, menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi nyatakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya mari bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan yang kebaikannya tak terhitung. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau sungguh baik. Oh Tuhan, mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, hingga kami ada saat ini Tuhan. Dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Apa yang kami punya, Engkau yang punya Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami memberikan hati kami Tuhan, hidup kami saat ini Tuhan. Biarlah Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia
hari ini apapun keadaan kita percaya Dia Allah yang setia. Mari tetapkan, arahkan hatimu, arahkan matamu tertuju kepada salib yang telah menebus hidup kita, tertuju kepada kuasanya yang tak terbatas, tertuju kepada anugerahnya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari angkat suaramu, katakan, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau hidup kami Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup mau menyenangkan-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagimu, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat suara lebih lagi, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari nyatakan, selama kita hidup bagi Dia. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau Kudus yang menuntun setiap hidup kami Tuhan, untuk senantiasa hidup yang berkenan, hidup yang mempersembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, sebab Kau layak terima yang terbaik. Haleluya, kami sembah, kami pandang kuasa-Mu Tuhan, sebab nama-Mu ajaib dan perkasa. Haleluya, tinggikan sembah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Yesus Tuhan. Layak ditinggikan, layak disembah.
kekudusan-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Kau yang terus memakai hidup kami sebagai penyembah, hidup yang menceritakan kebaikan kemuliaan Tuhan, hidup yang menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ya Yesus, segenap hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Ku tahu ya hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari nyatakan segenap hidupku, ya. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan. Oh, segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus, pakai hidup kami Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu. Haleluya. Kiara rapa ya shide de. Haleluya Tuhan. Oh
Haleluya, terima yang terbaik dari kami. Bapak, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan buat anugerah, buat kesempatan hidup yang ada saat ini Tuhan. Biar kami memakai hidup kami ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk meninggikan Kau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan menyembah, meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun kami Tuhan, akan mendengar setiap seruan doa umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Isworo. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan yang boleh kami terima Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami, setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami bawa pokok doa kami Tuhan untuk gereja kami, gereja Efrata Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu turun atas gereja kami Tuhan. Engkau pakai gereja Efrata ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menjadi Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, sehingga setiap kami yang datang, setiap kami yang duduk, setiap kami yang memuji menyembah Engkau di dalam gereja ini Tuhan, kami boleh merasakan ada hadirat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari gereja ini Tuhan, ada kekuatan yang baru yang boleh kami terima Tuhan. Ada pengharapan yang baru Tuhan, yang terus membawa kami kuat untuk kami maju Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Berkati Bapak Gembala beserta keluarga Tuhan. Urapi kehidupan mereka Tuhan. Kuduskan selalu kehidupan mereka Tuhan. Sehingga setiap hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Gembala Tuhan, boleh terus menggembalakan setiap kami jemaat-Mu di Efrata ini Tuhan. Dan membawa kami makin hari boleh makin bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Menjadi pribadi yang baik dan benar Tuhan. Berkati pula hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan. Engkau Allah yang mengerti Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang menjamah mereka Tuhan. Sehingga setiap pelayanan mereka Tuhan boleh memberkati setiap kami. Setiap perkataan mereka Tuhan boleh membangunkan semangat hidup kami Tuhan. Bahkan setiap hidup mereka Tuhan boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka, berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau Allah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja Efrata ini Tuhan. Biarlah setiap departemen-departemen pelayanan Tuhan boleh makin maju Tuhan, boleh makin semangat Tuhan. Terlebih secara khusus kami bawa Tuhan pelayanan EMM ini Tuhan. Biarlah setiap pria-pria di Efrata ini Tuhan boleh terus berkumpul di dalam gereja ini Tuhan, di dalam persekutuan pria Tuhan. Gerakkan setiap hati pria-pria di Efrata ini Tuhan, untuk mereka boleh hadir di dalam setiap komunitas pria yang diadakan oleh gereja ini Tuhan. Sentuh setiap hati pria-pria di tempat ini Tuhan, agar setiap kami Tuhan mengerti apa yang menjadi bagian kami sebagai pria di dalam keluarga kami, di tempat di mana kami bekerja Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan ini Tuhan, biarlah makin indah Tuhan. Biarlah pelayanan ini Tuhan terus memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pria-pria di tempat ini Tuhan boleh terus mencari Engkau, terus merindukan Engkau Tuhan. Dan melalui komunitas pria ini Tuhan, kami boleh makin diberkati dan kami boleh semakin mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat. Biarlah apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami Tuhan
boleh tersampaikan, dan setiap kami yang mendengar boleh diberkati dan iman kami boleh makin tumbuh Tuhan. Kami serahkan juga tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan, sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh kami terima dengan baik. Berkati setiap alat musik sound system yang ada Tuhan, sehingga dapat menjadi alat untuk melayani di tempat ini dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama dengan keluarga tercinta di hari liburan kita, dimanapun kita berada, mau baik di rumah maupun di luar kota, di luar negeri, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul khotbah pagi hari ini, yaitu ada harapan di tengah badai. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sebuah kapal, sauh atau jangkar itu memiliki peranan yang penting. Jangkar itu memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman pada sebuah perahu atau kapal sehingga tahan ketika ditempa gelombang. Kalaupun ada gelombang besar, kalau ada sauh atau ada jangkar yang kuat, maka kapal itu hanya bergoyang, tapi dia tidak akan pernah beranjak dari tempat labuhannya. Kehidupan kita diibaratkan sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar. Dan pengharapan kita itu seperti jangkar. Kemana kita menambatkan pengharapan kita, itu akan menentukan kemana arah hidup kita. Hari-hari ini kita sedang mungkin diperhadapkan dengan satu badai hidup yang besar, yang secara manusia mungkin kita tidak mampu untuk melalui masalah itu. Tapi percayalah bahwa kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka ada sebuah kekuatan yang ada dalam hidup kita. Ia akan membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Pengharapan kepada Tuhan itu seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita percaya itu menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Di tengah badai, di tengah kesulitan apapun, saya percaya pasti ada selalu harapan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kalau kita melihat gambar yang ada di depan, itu ada seorang laki-laki, dia berdiri atas perahu. Dia menghadapi begitu besar gelombang yang ada di depannya. Tetapi di balik peristiwa yang dia alami, dia yakin bahwa badai itu pasti akan berlalu. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya, kalau hidup kita tidak ingin dihanyutkan oleh badai kehidupan, maka kita harus melabuhkan kapal kita. Kita harus melemparkan jangkar hidup kita kepada Yesus. Kita harus berharap kepada Tuhan, sehingga badai persoalan sebesar apapun dapat kita hadapi, tidak akan membuat kita tergoncang, tidak akan membuat kita sampai terhempas dengan masalah yang ada. Iman kita mungkin tergoncang, tapi
iman kita tidak akan pernah beranjak dari Yesus. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saat kita ada di tengah badai, ketika tidak ada lagi pengharapan, maka kehidupan pun akan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat badai datang menerpa hidup kita, jangan melihat pada besarnya badai itu. Kalau kita melihat secara kasat mata, masalah di depan kita itu sangat-sangat besar. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, mau mengandalkan pikiran kita, kita tidak mampu melewati badai yang ada di depan kita. Tetapi saat badai begitu besar menghantam hidup kita, jangan lihat badainya, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu lewat iman yang engkau miliki. Saat badai, masalah, tekanan hidup menerpa engkau, lihat dengan imanmu bahwa di tengah badai sekalipun ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Yesus yang selalu terbuka tangannya, mengulurkan tangannya dan berkata, ayo nak, ikut aku, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, problema yang sering dihadapi oleh orang percaya begitu banyak. Bisa beragam bentuknya. Ada yang masalah yang mudah diselesaikan, ada masalah yang berkepanjangan hingga menguras banyak tenaga, menguras banyak pikiran, menguras banyak energi kita untuk memikirkan masalah itu. Bahkan mungkin harta kekayaan yang kita miliki itu terkuras karena masalah, karena badai yang menerpa hidup kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita tentunya membutuhkan solusi. Terutama saat kita ada di problema yang begitu berat. Apalagi kalau bicara tentang hati, bicara tentang perasaan, bicara tentang harga diri. Wow, itu sesuatu yang sangat-sangat ekstrim di dalam hidup kita. Kalau sakit penyakit mungkin kita masih bisa lalui. Tapi kalau bicara tentang hati, bicara tentang perasaan, orang menyinggung kita, orang mengata-ngatai kita, terkadang yang lebih dulu keluar bukan tentang kasih Tuhan, bukan tentang pengampunan yang dari Tuhan. Yang lebih dulu keluar saat orang menertawakan kita, orang mencaci kita, orang mulai bicara tentang kejelekan kita. Yang lebih dulu keluar adalah emosi kita. Semua orang, apapun statusnya, pasti tidak terlepas dari apa yang namanya pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil, yang bisa dihadapi, pergumulan yang berat, yang butuh solusi, butuh jalan keluar. Baik itu masalah keluarga, masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ada kalanya pergumulan ini bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Tapi ada kalanya kekuatan kita itu terbatas dan kita membutuhkan satu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan kita untuk menghadapi, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan solusi dari setiap persoalan yang sedang kita alami. Banyak orang ketika melewati berbagai persoalan, mengomel, berontak, menyalahkan orang, bahkan tidak sedikit menyalahkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Tapi percayalah bahwa kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu yang memampukan kita untuk bertahan. Kita bertahan untuk menghadapi masalah tersebut. Kita bertahan untuk melalui pergumulan yang sedang kita alami. Perjalanan kehidupan kita itu bukan seperti jalan tol yang bebas hambatan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup kita
Kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan hidup. Lika-liku perjalanan hidup ini yang tidak bisa diterka, terkadang belok kiri, terkadang belok kanan, terkadang lurus. Itulah bicara tentang dinamika kehidupan. Dan semua pasti pernah mengalami apa yang namanya masalah, apa yang namanya pergumulan. Tetapi yang membedakan antara kita dengan orang lain, yang ketika ada masalah dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu jalan keluar yang terbaik. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita mau sama seperti orang yang ketika ada dalam situasi yang sulit, dia mengandalkan Tuhan, dia punya pengharapan di dalam Tuhan, dan dia percaya bahwa hanya berharap kepada Tuhan yang akan memampukan dia untuk menghadapi, untuk bertahan melalui setiap pergumulan yang ada. Bagaimana dengan kita? Pergumulan apa yang sedang kita alami yang hari-hari ini menekan hidup kita? Masalah memang harus kita hadapi. Masalah memang harus ada di depan kita. Masalah memang harus kita jalani. Tetapi tergantung kita melihat masalah itu seperti apa. Seperti apa respon kita terhadap masalah itu akan menentukan cara kita mengambil keputusan. Jangan pernah menyerah ketika engkau sedang ada di situasi yang sulit. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Demikian halnya dengan kita, sebesar apapun pergumulan yang kita alami, percayalah Tuhan selalu menyertai dengan kasih-Nya yang ajaib. Kenapa? Karena firman Tuhan menjamin harapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat itulah Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang begitu peduli dalam hidup kita. Saat engkau tidak punya harapan, larilah kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan yang sedang kita alami. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita pasti diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, menghadapi masalah tersebut. Atau yang kedua, lari dari masalah tersebut. Tidak sedikit di antara kita bukan menghadapi masalah yang ada. Lebih banyak dari kita itu lari dari masalah tersebut. Rasa percaya kita kepada Tuhan semakin berkurang ketika badai hidup silih berganti datang dalam hidup kita. Tidak banyak orang yang mampu menyikapi masalah itu dengan satu sudut pandang yang benar, bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Kebanyakan kita memberikan respon yang negatif ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Ada masalah sedikit langsung mengeluh, ada masalah sedikit langsung mengomel, ada masalah sedikit langsung merengek-rengek, ada masalah sedikit langsung bersungut-sungut, bahkan marah dengan kondisi yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik untuk kita yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit. Kabar baiknya bahwa masih ada pengharapan di tengah badai. Mengapa ada pengharapan di tengah badai? Karena ada Tuhan yang pegang kendali di dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang memegang kendali hidup kita,
masalah, persoalan, tekanan apapun yang datang dalam hidup kita, kita akan menjalani itu sebagai sebuah proses dari Tuhan. Melalui masalah yang ada, Tuhan sedang menggiring kita untuk mendekat kepadanya. Tuhan sedang berkata, "Nah, ayo jangan lari kepada yang lain, tapi larilah kepadaku, sebab aku yang pegang kendali dalam hidupmu." Ketika ada masalah datang dalam hidupmu, ayo jalani masalah itu. Jalani hidupmu. Jangan merengek kepada manusia. Tapi percayalah bahwa di tengah badai sekalipun, ada Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupanmu. Menjalani hidup di dunia ini memang tidak mudah. Ada kalanya kita harus sampai di titik terendah kita. Ada kalanya kita dituntut untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Ada kalanya kita dituntut untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Ada kalanya kita dituntut untuk memberi yang terbaik, walaupun kita dikecewakan. Tapi saat di situasi yang sangat sulit sekalipun, kalau engkau dapat melakukannya, percayalah bahwa itu adalah Tuhan yang pegang kendali dalam hidupmu. Saat engkau di tengah tekanan sekalipun dan engkau dituntut untuk mengasihi orang yang menyakiti engkau, percaya bahwa ada Tuhan yang pegang kendali di dalam hidupmu. Dia Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Inilah yang seharusnya kita sadari. Sesungguhnya kekuatan kita itu terbatas. Tapi kalau kita benar-benar menaruh harapan kita kepada Tuhan, walaupun di tengah badai, dan mengizinkan Tuhan yang pegang kendali hidup kita, maka setiap masalah, problema, tekanan yang silih berganti dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Mengapa ada pengharapan di tengah badai? Karena ada janji Tuhan. Dia yang berjanji adalah setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji manusia mudah sekali untuk tidak ditepati. Tapi janji Tuhan selalu ya dan amin dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata, "Aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau," jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Aku ini Tuhanmu. Aku akan memberikan kemenangan kepada engkau. Kalau Dia Tuhan yang berjanji saja, Dia Tuhan yang setia, mengapa kita tidak mendengar? Mengapa kita tidak mau nurut sama janji Tuhan? Jangan berbaring pada masalah. Jangan berbaring pada situasi yang sulit. Tapi belajarlah berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit. Setiap masalah atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dalam masa sulit ini kita mau belajar untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Apa yang kita dapat andalkan dalam hidup kita? Tidak ada yang menjamin hidup kita kecuali Tuhan. Mari terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Untuk selalu percaya kepada janji-janjinya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saat di tengah badai? Karena kisah hidup kita belum berakhir. Walaupun sedang di tengah badai, Tuhan sanggup menunjukkan jalan keluar di dalam hidup kita. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saat di tengah badai? Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Meskipun kita ada di tengah badai,
Meskipun kita ada di tengah tekanan, meskipun kita dihimpit dengan berbagai masalah, situasi keadaan tidak mendukung kita, tidak memberi support kepada kita. Bahkan orang-orang terdekat kita mungkin meninggalkan kita saat kita ada di tengah badai. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang belum berakhir dengan engkau. Dia Tuhan yang belum selesai dengan kita. Mengapa kita harus kuat di tengah badai? Mengapa kita harus berharap di tengah badai? Karena kita dicintai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita flashback kembali kehidupan kita. Kalau kita mengalami persoalan, tekanan yang sulit dan kita bisa menghadapi bahkan sampai hari ini. Kita bisa berdiri menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan yang aku sembah, Dia Tuhan yang sungguh baik. Meskipun aku dalam tekanan yang berat, aku tetap melihat karya Tuhan yang besar Tuhan kerjakan dalam hidupku. Beberapa minggu kemarin saya menghadapi situasi yang sangat sulit. Keluarga kami sakit. Pertama Elfot demam tinggi, kemudian sembuh, kemudian Flo, setelah Flo setelah saya, kemudian Pak Victor bahkan sempat masuk ke rumah sakit, sempat mondok di rumah sakit. Dan saya harus bolak-balik ke kiri kanan, sana sini. Secara manusia saya tidak mampu, secara manusia saya tidak kuat, saya memiliki kekuatan yang terbatas. Tetapi di tengah tekanan, di tengah masalah yang sedang kami hadapi, kami alami. Saya cuma berkata kepada Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari yang kudoakan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang aku pikirkan. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, di tengah kegelisahan, harus bolak-balik rumah sakit, harus mengurus anak sekolah, harus mengurus bayi yang ada. Tapi saya tidak pernah melihat sedetik pun Tuhan meninggalkan saya. Semua bisa teratasi dengan baik. Meskipun harus pontang-panting ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi saya terus bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya kuat, saya mampu. Karena ada Tuhan yang menyertai aku. Ketika melihat suami terkapar, tidak berdaya, demam, ketika diajak ngobrol hanya Ketika saya pulang dari rumah sakit sekitar jam-jam 10 saya jalan kaki, saya pamit. Sayang saya pulang dulu ya. Di tengah jalan rasanya sesak, rasanya pengen nangis. Tapi saya berkata, enggak, ngapain nangis? Meratap nasib yang sudah saya alami. Lebih baik saya nangis di kaki Tuhan. Sepanjang jalan saya berkata, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ketika mau tidur saya melihat anak-anak saya. Saya berkata, aku punya Tuhan yang besar. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan mengizinkan persoalan ini terjadi. Saya percaya juga ada jawaban, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada mujizat di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari tetap percaya bahwa bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar. Seberapa besar badai yang sedang kita hadapi, tetaplah tenang di tengah badai. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari badai yang sedang kita alami. Seberapa besar persoalan yang sedang kita alami, tetap tenang, tetap berdoa.
berdoa di tengah badai. Karena kita punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari persoalan yang sedang engkau alami. Dan yakinlah bahwa bersama Tuhan badai pasti reda. Bersama Tuhan badai pasti berlalu. Kadang-kadang pengharapan tampak begitu suram di dalam situasi-situasi tertentu. Seperti sekarang ini mungkin yang sedang kita alami. Seperti yang saya alami beberapa waktu kemarin. Kami semua keluarga sakit demam gantian. Tapi kalau hari ini saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, saya bisa melihat, saya cuma bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar. Meskipun aku di tengah badai, di tengah kesulitan sekalipun, aku tidak akan pernah lari dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tapi ketika aku Tuhan izinkan berada di tengah badai sekalipun, aku akan berlutut di tengah badai itu dan berkata, Tuhan, aku percaya ada mujizat bersama dengan Tuhan. Aku percaya bersama dengan Tuhan, badai ini pasti akan berlalu. Aku percaya bersama dengan Tuhan, badai ini pasti akan lenyap. Dan aku pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Pengharapan di dalam Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memampukan kita untuk bertahan, melewati persoalan, melewati tekanan, melewati himpinan, melewati sakit penyakit. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memampukan aku. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Mari jadikan Yesus sebagai perisai di dalam hidup. Mari jadikan Yesus sebagai nahkoda yang memimpin hidupmu. Di tengah badai sekalipun, engkau akan tetap bertahan dan engkau berdiri dan bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu pagi hari ini, percayalah bahwa ada kuasa yang tidak terbatas yang sanggup menolong engkau. Kuasa yang melebihi persoalan yang sedang engkau alami. Kuasa yang melebihi tekanan yang sedang engkau alami. Kuasa yang melebihi masalah yang sedang engkau alami. Yaitu kuasa yang dari Tuhan. Di tengah badai katakan bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa melewati badai, musibah, masalah, tekanan, karena aku punya Tuhan yang besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan menjadi perisai di dalam hidup kami. Di tengah badai sekalipun, kami tetap mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan.
saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Kami boleh menyembah Engkau hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami percaya bersama Yesus kami akan bisa mengatasi segala perkara, karena Yesus kami bangkit, Yesus kami hidup, Yesus kami selalu bersama kami. Masalah bisa ada, tapi bersama Yesus pasti ada kemenangan. Kami juga bersyukur untuk hari ini di mana ada hari libur Lebaran, Tuhan, yang memberkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik yang masih ada di Semarang maupun di luar kota, di luar negeri. Apapun yang dilakukan, Tuhan menyertai dan memberikan keberhasilan dan keberuntungan, menjagai dengan kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Hari ini kami akan melihat kasih Tuhan tercurah. Terima kasih Bapak, memberkati semesta melayani hari ini, khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya makin menyenangkan Tuhan, makin naik dan makin naik, memuliakan Engkau. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.